Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dosen pengampu, nama saya Satria Octaviano. Di sini saya berasal dari kelompok 10 yang kebetulan mendapatkan materi yang berjudul Maf'ul bih. Anggota kelompok saya ini saya sendiri, Satria Octaviano, yang kedua Salsabila Romadona, dan yang ketiga Safina Salsabila. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena materi yang ingin saya sampaikan ini mungkin kurang berkenan atau kurang lengkap karena saya sendiri belum mengetahui secara detail materi yang akan saya sampaikan ini. Tetapi di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman, khususnya kepada Pak dosen. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian maf'ul bih dan yang kedua hukum maf'ul bih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu merupakan isim yang dibaca nashab yang menjadi sasaran perbuatan atau objek. Contohnya itu seperti yang saya tuliskan di sini, Doroba Zaidan Umar, yang artinya Zaid memukul Umar. Pada kalimat ini, lafaz Umar itu dibaca nashab karena menjadi sasaran perbuatan dari Zaid. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum maf'ul bih. Hukum maf'ul bih di sini pada awalnya fa'il itu berhubungan langsung dengan fi'il, dan menurut asal maf'ul itu terpisah dari fi'ilnya. Akan tetapi didatangkan pula hal yang berbeda terkadang dengan bentuk asalnya. Terkadang maf'ul itu disebutkan sebelum fi'ilnya. Jadi aspek yang saya jelaskan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya maf'ul bih ini terbagi menjadi beberapa hukum. Di antaranya yang pertama itu seperti hukum kaidah asal, yaitu maf'ul itu dipisahkan dengan fi'ilnya, seperti itu. Dan yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya, maka boleh mengucapkan Doroba Umar Zaidan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, maf'ul wajib didahulukan. Contohnya itu seperti dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, seperti itu. Yang keempat yaitu di mana maf'ul itu wajib diakhirkan. Sebagai contoh, Doroba Musa wa Isa, yang artinya seandainya maf'ul itu, maaf saya tadi mengucapkan artinya, di sini tidak dijelaskan artinya. Seandainya maf'ul itu didahulukan, maka terjadi kesalahpahaman karena tidak bisa dibedakan antara maf'ul dan juga fa'ilnya, atau fa'il dan juga maf'ulnya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya Salsabila Romadona dan juga Safina Salsabila Putri. Selanjutnya akan dibahas oleh mereka dengan kaidah-kaidah lain tentang maf'ul bih ini. Jadi bagian saya hanya menjelaskan tentang pengertian maf'ul bih dan juga hukum maf'ul bih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan juga kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian maf'ul bih. Maf'ul bih itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama maf'ul bih isim dohir. Nah, contoh dari maf'ul bih isim dohir itu adalah Doroba Zaidan Amron. Nah, yang kedua maf'ul bih isim domir. Nah, maf'ul bih isim domir ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang A, isim domir mutasil. Isim domir mutasil adalah isim domir yang tidak boleh dijadikan permulaan dan tidak boleh bertempat setelah
ila dalam keadaan ikhtiar. Nah, contoh dari isim domir mutasil ini adalah domir ka pada kata ro'aituka, pada lafaz ro'aituka. Nah, yang berikutnya isim domir munfasil. Isim domir munfasil adalah isim yang bisa bertempat dan di permulaan kalam dan bertempat setelah ila dalam keadaan ikhtiar. Contoh dari isim domir munfasil yaitu lafaz iyaka boleh bertempat di awal dan diucapkan iyaka. Yang berikutnya pembagian maf'ul bih berdasarkan tanda nasabnya. Itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama tanda nasab dengan fathah bertempat pada yang A, isim mufrad. Contoh dari isim mufrad adalah doroba zaidan amron. Yang berikutnya jamak taksir. Contoh dari jamak taksir adalah tahmilu Fatimah al-qalam. Yang kedua yaitu tanda nasab dengan kasroh bertempat pada yang A, jamak muannas salim. Contoh dari jamak muannas salim adalah yajma'u tullabul kurrasati. Nah, yang ketiga tanda nasab dengan ya bertempat pada yang A, isim tasniyah. Contoh dari isim tasniyah yakbidul bulisul mujrimaina. Nah, yang B, jamak muzakkar salim. Contoh dari jamak muzakkar salim yaitu yakbidul bulisul mujrimina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sapina Salsabila. Saya akan menjelaskan contoh maf'ul bih dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 255. Yang pertama, wasi al-kursi yuhu samawat. Ditandai lafaz yuhu samawat menjadi maf'ul bih ditandai dengan kasroh dengan jama muannas salim. Yang kedua, wala yahuduhu hifzduma domir tak pada lafaz wala yahuduhu menjadi maf'ul bih yang berupa domir mutasi muzakir goib yang dimabnikan domah dengan mahal nasab. Yang ketiga, latak zuhu sinatu domir hak pada lafaz latak zuhu menjadi maf'ul bih yang berupa domir mustasir muzakar goib yang dimabnikan domah dengan mahal nasab. Lalu berikutnya F, teks mengenai maf'ul bih. Pada teks mengenai maf'ul bih yang terdapat di makalah terdiri dari beberapa kosakata, yaitu yang pertama rakib menunggang, yang kedua alfaras kuda, yang ketiga rakib alfaras saya menunggang kuda, yang keempat jalasa duduk, yang kelima almin baru mimbar, yang keenam jalasa almin baru saya duduk di mimbar, yang ketujuh kataba menulis, yang ke-8 al-waladu anak, yang ke-9 al-darsa pelajaran, yang ke-10 katab al-walad al-darsa anak itu telah menulis pelajaran, yang ke-11 abu lisu polisi al-mujrimaina penjahat.